Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat UMKM, sobat Warta Kota. Jumpa lagi dalam program Ngelapak bareng Bang Ir. Oh ya, program Ngelapak bareng Bang Ir kali ini didukung banget oleh Teh Pucuk Harum. Terima kasih Teh Pucuk Harum. Mantap. Mau makan manis, gurih, pedas, nikmatnya minum Teh Pucuk Harum. Oh ya, jangan lupa program Ngelapak bareng Bang Ir juga didukung oleh RajaIT.id. Terima kasih RajaIT.id. RajaIT.id, belanja mudah, bikin happy. Yuk, Sobat UMKM Warta Kota, kita mulai saja acara Ngelapak bareng Bang Ir kali ini. Dengan terlebih dahulu kita salam UMKM. Salam UMKM kolaborasi. Halo sahabat UMKM, bersama saya Bang Irwandi. Mari kita jelajahi potensi UMKM di wilayah Jabotabek untuk semakin mengenal UMKM sebagai tiang penyangga ekonomi nasional. UKM bangkit, negara jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ir, saya melihat suasana ini jadi ingat kampung. Wah, di Ranah Minang. Ini ada benderanya nih. Nah, kita sedang di mana nih Bang Ir? Ini rasanya sedang di kampung kita ya? Bukit Tinggi atau di Payakumbuh nih? Pariaman ini. Oh, di Pariaman. Bendera Pariaman ini. Ya, Bro. Jadi ya. kita sekarang ini tidak ada di Sumatera Barat, tetapi serasa di Sumatera Barat. Ya. Oh, iya. Kita ada di Jalan Sabang. Ya. Ini ada rumah makan yang sangat legend dan ini sudah berapa generasi? Sekarang sudah dari papa saya ke Ya. saya. Sekarang belajar ke anak saya sekarang ini. Jadi generasi ketiga. Ketiga ya. Ketiga. Jadi udah generasi ketiga. Legend ya. Kalau dulu zaman dulu datang dari tamu Malaysia zaman Bung Karno, pasti mampirnya singgahnya di Natrabu. Ini rumah makan paling tua dan legend. Kalau kita tanya orang-orang tua kita pasti kenal. Dan tapi juga tidak lupa yang muda-muda sekarang di Sabang kalau rumah makan pasti Natrabu. Itu Mas Bro. Jadi Natrabu itu bukan hanya untuk orang-orang yang berpunya kalangan pejabat segala macam, tapi kelompok milenial juga sekarang sudah muncul di sini ya. Tapi mungkin bisa kita kenalan dulu nih dengan bosnya Natrabu nih Bang Ir ya. Oke. Mungkin ini sahabat saya ya. Adik saya Dinda Ivo bisa mungkin ceritakan Natrabu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Saya Ivo panggilannya. Natrabu ini Natrabu Restoran. Ya. Sejarahnya ini tadinya travel agent dulu. Travel agent. Sebenarnya dulu di tahun 1958. 58. Jadi akhirnya karena banyak tamu tunggu ya di depan restoran sini banyak tamu tunggu karena travel agent beli tiket belum online. Belum online ya waktu itu ya. Terus papa saya punya pikiran bahwa tamu-tamu itu kan pada lapar kan, bangga, jadi mau makan, mau minum gitu. Jadi dibikinlah satu ruangan kecil khusus makanan. Untuk makanan. Makanan Minang. Nah sekarang karena beliau ini menjalaninya benar dengan sungguh-sungguh gitu ya Pak ya. Jadi semua makanannya dikontrol, semua kualitasnya dikontrol dan benar-benar ulet gitu. Akhirnya alhamdulillah dari tahun 58 sampai sekarang Natrabu kita masih ada. Belum lahir sih tuh 58. Natrabu belum lahir ya? Belum lahir ya? Belum lahir, benar belum lahir. Jadi dari tahun 58 sampai sekarang kita juga sudah berkembang. Pernah kita di Malaysia ada di juga. Malaysia, Di Malaysia. Sekarang ada di Bali. Di Bali ada. Di Bali ada. Di Kalimantan juga. Kalimantan juga ada. Banyak ya? Iya, udah berapa itu? Itu nama ayahandanya Adinda Ivo siapa ya? Kan kita juga tahu Natrabu siapa sih pendirinya? Iya. Ayah saya almarhum Rahimi Sultan. Rahimi Sultan. Asli Minang dari Payakumbuh. Payakumbuh, ini Mas Bro, Payakumbuh. Rendang nih terkenal juga Payakumbuh. Iya, rendang. Nah, ini sebelum saya menuju ke rendang nih Bang, ini Natrabu ini
orang kira kan nama Natrabu itu apa? Iya, gitu, iya. ya. Karena itu ada singkatannya Ada sebenarnya. singkatannya ya, kita juga Itu nggak dari tahu nih. travel. Oh, Jadi dari travel, ya? National Travel Bureau. gitu. Natrabu, National Travel Bureau. Bureau. Karena memang awal usahanya travel bureau, Travel, kan? betul, Ya. betul. Jadi sekarang restoran tetap berjalan, jadi tetap pakai nama Natrabu. Alhamdulillah. Tamu-tamu spesial yang pernah hadir ke sini itu Kalau tamu-tamu saja kita di di sini kita selain Raja Malaysia ya dan Prime Minister Malaysia, Prime Ministernya. mereka selalu suka sekali kalau ke sini. Kita taruh di ruangan di dalam sini Ya. karena dia merasa juga ruangannya seperti di rumah seperti gitu di ya, rumah, ya. kayak ini apa? Homey gitu rasanya. Jadi Terus familiar ya. ya, terus friendly ada banget gitu ya. ada pelaminan juga, pelaminan, ada kita pelaminan. nanti bisa lihat pelaminan. Dan memang di sini kita ciri khasnya adalah rendang, Pak. Rendang, Oke, ya, rendang. Rendang, ya. Memang kalau Payakumbuh terkenal rendang. Ya, rendang kita itu bisa semua makanan, terutama makanan kita bisa dinikmati dari anak kecil sampai orang tua. Ya. Jadi rasanya tetap dengan etnik Minang, tapi tidak begitu pedas, Ya, gitu loh oke. Pak. Makanya bisa dinikmati Justru semua ini usia. jadi mendunia ya, nasional Iya, ya. iya. Kan kalau orang-orang luar negeri, kalau pedas dia nggak suka. Ini kan rendang ini, ya saya pernah dengar berita-beritanya juga. Kalau orang mau ke luar negeri, beli ke Natrabu untuk dibawa ke luar negeri, Betul, gitu. Kadang-kadang betul, betul, Pak. Oh, pergi umroh, mau ke luar negeri, ya kan? Kadang-kadang homesick, ya kan? Pengen makan Iya. di sana bingung ya. Iya. Kalau apalagi di negara-negara kayak Korea, pergi ke Cina, saya pernah dulu ya. Kalau saya pergi pernah ke Cina dulu, saya bawa makanan ya dari Indonesia, karena juga kan bagaimanapun kita agak ini ya, pengen ya yang safety lah. Iya, ya. betul. Tamu-tamunya dari Mancanegara semua, iya, kalau tamu-tamu. dibawa ke luar negeri bisa bertahan berapa Bisa lama? kuat itu? Pak, bisa. Rendang kita ada packagingnya khusus dibawa ke luar negeri, dan itu sering sekali menteri-menteri di Indonesia kalau bawa oleh-oleh buat rekanannya, buat dubes di sana, selalu pesannya rendang kita yang di packagingnya model untuk bawa ke luar negeri. Itu enak katanya. Ini ngomong-ngomong Empuk gitu, ini Natrabu karyawannya Adinda Ivo berapa orang nih? Kalau karyawan kita sekarang ini kita sekitar ada 25. 25 ya. Yang di sini. Yang Natrabu di sini. Sabang ya, Jakarta. Iya, Jakarta. Ini yang pertama ya. Iya, ini yang pertama Pertama. awal Natrabu itu di sini. Masa di sini juga? Iya, masaknya di sini, Pak. Jadi ini kalangannya jadi pegawai, karena di Sabang ini tempat pusat kuliner ya. Kuliner, Di ya. sini pusat kuliner Sabang, dari restoran sampai PKM, memang sini dari dulu, dari tahun 80-an memang sudah pusat kuliner. Iya. Jadi tadi dengan jumlah karyawan yang tadi sebanyak itu bisa di-manage, ya kan? Dan bagaimana nih perkembangannya saat ini setelah masuk pandemi Covid kurang lebih 1,5 tahun kemarin? Kira-kira ada pengaruhnya gitu? Iya. Selama pandemi Iya. memang pasti ada ya, Iya. Pak. Kita ada dampaknya cukup sangat luar biasa, Luar biasa, ya. gitu. Tapi saya selalu mengingatkan juga ke staff gitu. Kita dari yang dampaknya luar biasa, kita sebelumnya juga banyak luar biasa juga luar biasa dikasih juga sama ya. Allah ya. Kita ya. banyak alhamdulillah. Ya, Jadi jadi- dimanapun juga kita harus hadapi, tetap Ya. harus bersyukur. Tetap tegar ya. Iya, harus survive ya. betul Pak, tetap optimis bahwa badai ini akan berlalu. berlalu. Nah, ini juga buat para pengusaha UMKM yang sedang ada cobaan tetap optimis kira-kira begitu ya, bahwa Pak. Ya. Betul. masih ada cahaya di ujung. Betul, mesti yakin sama Ya. itu, karena ini cuma seperberapanya ya, Ya, kita ya. kasih susah, banyak kan besaran Ya. yang senangnya gitu. Nah sekarang kan udah era online, apakah juga Natrabu mengembangkan konsep Ya, ya. pemasaran secara Ya, online, Ibu? Kita selain itu juga kita memang ada pesan-pesan orang sekarang ada Gojek ya, Gojek, ya, GoFood ya. oke, GoFood ya, ada Grab. datang, ya, dan juga di IG kita juga ada, jadi banyak juga yang order. Kan sekarang apalagi PPKM kan Pak, kita nggak boleh, tamu nggak boleh makan di tempat kan, harus delivery. Tapi alhamdulillah kita tetap mensyukuri dengan omset berapapun kita mensyukuri. Dan ya kita menanganinya sekarang ini staff kita bikin shift gitu kan. Shift ya. Ya, jadi masuk ke seminggu-seminggu. Seminggu masuk,
Jadi, seminggu di rumah. Ini kiat-kiatnya ya, bagaimana Kiat bisa bertahan di era pandemi Iya. ya. Kira-kira apa kiat-kiat yang bisa bertahan tanpa ada pengurangan pegawai, tetap Iya. eksis, tetap berjalan, mensyukuri yang ada, bahwa kita mendukung pemerintah, bahwa Iya. kegiatan ini harus kita lalui secara bersama. Iya. Apa kiat-kiatnya, Dinan? Ya, pertama ya kita memang harus optimis. Optimis ya. Ya, itu dulu. Kita optimis dan saya selalu ingatkan juga ke staff semuanya. Kita harus kompak, harus Ya. optimis, jangan cepat lemah gitu ya. Kita tetap harus semangat. Ya. Dan kiat-kiatnya memang kita juga itu tadi dari online Ya, kita online ya ya. banyak. Jadi kayak kita punya customer kita kontak mereka lagi Ya. satu-satu, tanyakan bagaimana Ya. mau ini untuk delivery Ya. ya gitu. Ya, memang kan saya juga kemarin ya dari Parekraf ini akan ada selain wisata ya, ini akan ada wisata kuliner. Wisata kuliner termasuk juga Natrabu ya. Jadi bahwa kita itu datang ke suatu daerah bukan saja melihat pemandangan, tetapi dari kuliner yang ada. Ya, Termasuk ya. Sabang ini nanti menjadi wisata kuliner. Oh, kawasan Ya, Sabang akan dikembangkan Sabang jadi kawasan, kawasan ya, kuliner. memang walaupun sekarang juga sudah menjadi wisata Iya, kuliner, tetapi ini tetap kita akan pertahankan tingkatkan, ya. Sabang ini wisata kuliner. Ya, kira-kira untuk para UKM, ya Adinda Ibu, apa sih ada pesan-pesan? Mereka kan melihat nih, melihat Natrabu, tentunya jadi kan sudah berkembang, Sudah besar, ya kan? Semua dimulai dari awal Iya, dan kecil. iya, Kira-kira apa ya kiat pesan-pesan kepada para UKM yang sedang merintis atau yang sekarang UKM banyak rumah makan Padang ya, yang kecil-kecil tenda, kira-kira apa ada pesan kiat Oke. untuk mereka sebagai rumah makan yang besar ya? Oke, memang dari Natrabu bisa sebesar ini, alhamdulillah bisa tetap bertahan ya sampai doanya papa saya Iya. nih sedikit ya, Iya. mendoakan selalu Natrabu sampai akhir zaman. Amin, gitu. amin, amin, amin. Nah, menjaga itu sampai akhir zaman itu memang susah gampang kata Iya. orang bilang gitu ya. Jadi dari awal memang kalau buka usaha yang pertama yang itu niat Pak. Niat ya. Niat ya. Niatnya dulu. Kalau niat. kita niat, kita mencintai. Iya. Kalau kita penuh dengan cinta, cinta, iya. dengan suatu pekerjaan yang kita mau Tekuni. membuat sesuatu, dia akan hidup. Cinta itu kan bukan berarti Bapak meninggalkan perusahaan itu begitu saja. Kan pasti kan dengan cinta akan kontrol ya makanannya, kualitasnya, stafnya. Jadi semuanya harus penuh dengan cinta dan tidak boleh kita lepas dari itu. Gitu. Jadi mesti kontrol. Jadi kualitas makanan, kebersihan pasti kita kontrol jadinya. Kebersihan semuanya, keramah tamahan. Jadi service, ini kan service ya kita restoran. Nah, bagaimana Jadi nih untuk jaga itu mengontrol semua. produk makanan ini tetap enak nih gitu loh Oh kuncinya? iya, iya. Karena resepi ini memang datangnya dari nenek saya sama papa saya. Saya ingat waktu kecil saya masih SD, papa saya selalu ajak saya makan bersama duduk di meja makan di si restoran. Saya masih belum paham gitu. Ini Iya. kenapa papa saya marah-marah, panggil chef gitu. Iya. Ini kurang sedap, ini kurang kawin katanya makanannya. kurang kawin, Kurang matching. Nggak nyatu ya. Iya. Ya, belum Gak nyatu antara daging sama bumbu, Ya. gak kawin gitu istilahnya. Jadi ini resep warisan ya. Iya, Resep warisan. karena saya masih kecil, saya pikir itu udah cukup enak gitu. Oh. Tapi ternyata itu pengajaran buat saya yang secara tidak langsung. Iya. Akhirnya saya difaham, jadi bisa kontrol. Sekarang ini memang kita kontrol Pak. Ya. Kita makanan kita kontrol, pagi kita kontrol semuanya makanan Ya. sebelum jual kasih ke saya coba. Ya. Ini tukang masaknya itu asli dari Minang atau udah sesuai perkembangan ini dari mana-mana atau gimana tuh? Kalau yang chefnya, head chef memang asli Minang, tapi dia ada asisten Iya. kita dari mana saja. Iya. Dari Jawa, Sunda, kita Ya, nasional. jadi ini udah resep warisan dan Adinda Ibu ini bukan ikut nimbrung baru-baru saja, tapi Iya. sudah dari kecil sudah mulai dikenali ya dengan suasana rumah makan Natrabu ini dengan menu dan rasa yang sudah istilahnya ada ukurannya ya, ada malnya gitu ya. Jadi semua merupakan warisan dari Ayanda Iya. yang memang yang tadi dari travel membuat restoran akhirnya berkembang terus kan gitu. Iya. Yang membuat Pak Mahathir itu
dalam tanda petik kecanduan kalau ke sini tuh makan di sini apa kira-kira selain suasana yang homey ini? Iya. Favoritnya Pak Mahathir Muhammad itu dendeng balado. balado. Oh, dendeng balado. Selain rendang. Rendang, Sampai dulu waktu saya lupa ada Kongres Dunia di Indonesia, Pak Mahathir makan siang lari makannya ke sini, Pak. Meninggalkan tempat ngejar, acara. Iya, ngejar dendeng sampai wartawan banyak nungguin beliau gitu. Jadi sampai kasih nama sama wartawan Tempo waktu itu, bilang ini adalah dendeng Mahathir Muhammad. Ditulis. Ya, suka sekali Pak Mahathir. Jadi memang iya. benar-benar sudah istilahnya legend lah ya. Jadi semua rasa terukur ya. Jadi untuk para UKM ya yang saat ini sedang merintis usaha untuk rumah makan ya. Tadi kiat-kiat dari Adinda Ipo ya. Ini generasi penerus, generasi ketiga dari restoran Natrabu dapat diambil bahwa ketekunan ya harus profesional, kontrol, pengawasan dan menjaga mutu itu yang akan menjadi utama. Inilah yang bisa bertahan kiatnya sampai sekarang Natrabu masih digemari dan masih dicintai pencinta untuk kuliner Minang ya, khususnya tadi makanan dari Payakumbuh ini ya. Jadi rumah makan Padang itu macam-macam mas, rumah tua juga dari Sumatera Barat ya, ada Pariaman, ada Padang Panjang, ada Payakumbuh. Itu rasanya antara satu daerah dengan daerah lainnya ada perbedaan, walaupun pada secara umumnya sama ya kan, karena kebetulan saya juga dari Sumatera Barat, jadi saya paham. Oh ini Pariaman, oh ini Bukit Tinggi. Ini Bukit Tinggi ada lagi Payakumbuh, ada lagi ini Kapau. Jadi bermacam-macam. Jadi semua untuk itu yang penggemar kuliner dan para UKM harus bisa ya menjalankan usaha bisnisnya sesuai dengan kemampuan, dengan tema dan juga dengan pasar yang ada di masing-masing share-nya daripada lokasi usaha, tempat usaha. Kalau ini sudah legend, jadi memang bukan berarti mereka Adinda Ipo ini langsung plus, tapi ini adalah dari warisan orang tua diteruskan dengan ketekunan tadi. Kira-kira gitu Mas Bro. Nah, sobat UMKM Warta Kota, sebelum kita akhiri acara ngelapak ini, saya akan coba minum teh pucuk harum yang Boleh ya cus. saya? Tapi karena PPKM, jadi dibuka begini, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Wah, memang segar, memang jos tenan ya. Mantap ya. Mantap. Kita tutup lagi. Nanti setelah ini kita habiskan. Nah, demikian sobat UMKM Warta Kota. Program ngelapak bareng Bang Ir kali ini. Kita dari restoran Natrabu di Jalan Agus Salim atau kawasan Sabang Jakarta Pusat. Jangan lupa nih sekali lagi ya, like, share, comment, and subscribe. Yuk, mari kita sukseskan program ngelapak bareng Bang Ir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.